Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam program kita Dipilih, Dipisahkan, dan Diutus. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang kemudian dipersiapkan Tuhan di dalam sebuah wadah gereja ataupun dalam sebuah wadah komunitas untuk kemudian kita diutus untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi saksi, memberitakan amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Dan saya beri tema malam hari ini, ujian next level. Mari kita baca di dalam Ayub pasalnya yang 42 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ya, kalau kita baca di dalam Ayub pasal 42 ini, kita menemukan sebuah cerita di mana Ayub menyesali sikap dan perbuatannya di dalam cerita dalam masa-masa dia mengalami ujian daripada Tuhan. Kita tahu kalau kita baca di dalam Ayub pasal pertama, kita menemukan bagaimana Ayub dikatakan menjadi orang-orang yang saleh. Dikatakan menjadi orang-orang yang luar biasa taat kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup taat dalam aturan Taurat. Bagaimana ketika anak-anaknya sehabis pesta, dia kemudian melakukan banyak penebusan salah, kemudian membakar korban untuk menjaga-jaga supaya kalau anaknya berbuat dosa setelah pesta setiap harinya. Kita menemukan di sini bahwa Ayub adalah orang yang luar biasa secara agama, melakukan semua kegiatan ketaatan dengan luar biasa. Tapi kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, kita menemukan bagaimana Ayub mulai menyesali tentang kelahirannya. Ketika dia sudah mulai mempertanyakan Tuhan terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ternyata kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dengan semua kegiatan agama yang kita lakukan, dengan semua kegiatan gereja maupun pelayanan yang kita lakukan, tidak menjamin bahwa hidup kita akan berjalan aman-aman aja. Faktanya kita menemukan cerita di berbagai kisah-kisah di Alkitab, banyak orang-orang yang disebut pahlawan iman adalah orang-orang yang menemukan masalah, adalah orang-orang yang kemudian diperhadapkan dengan situasi-situasi yang berat. Tetapi lewat situasi-situasi yang mereka hadapi, kita belajar bagaimana Tuhan mengangkat mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bahkan Tuhan membuat mereka mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Bagaimana mereka akhirnya mengerti tentang Tuhan yang benar. Bagaimana mereka mengerti tentang kuasa Allah. Dan bagaimana mereka boleh melihat bahwa janji Tuhan atas hidup mereka itu pasti tergenapi. Dari hal ini kita mau belajar dari kisah Ayub. Ayub adalah orang yang luar biasa. Dikatakan di Alkitab, ketika anak-anaknya semua berpesta, dia terus berbuat kebaikan dengan terus membakar korban. Tapi akhirnya suatu waktu iblis kemudian datang kepada Allah, kemudian mulai menghujat, mulai mendakwa Ayub di depan Allah, berkata bahwa Tuhan, dia akan tetap menyembahmu karena engkau terus memberkati hidupnya. Tetapi di sini hal yang luar biasa ketika Tuhan mau mengizinkan iblis, memberikan sebuah izin untuk Ayub boleh dicobai oleh iblis. Untuk bagaimana kemudian kita lihat, kita menemukan cerita bahwa dalam satu hari Ayub kehilangan anak-anaknya. Dalam satu hari Ayub kehilangan hartanya. Dan dalam satu hari semua yang dimilikinya membuat kehidupan hancur. Bahkan dikatakan bahwa Ayub sampai mengalami sebuah penyakit yang luar biasa parah dalam kehidupannya. Bahkan istrinya sendiri suruh mengajak dia untuk mengutuki Allah. Di sini kita menemukan bagaimana sebuah ujian, bagaimana sebuah tekanan mental yang dimiliki oleh Ayub ketika segala sesuatu yang menjadi sebuah kebanggaan sebagai seorang manusia
ketika memiliki anak-anak yang luar biasa, ketika memiliki harta dunia, ketika memiliki istri keluarga yang baik, tetapi kemudian hilang dalam satu waktu, itu merupakan sebuah pukulan yang berat. Dan saya menemukan bahwa tidak akan ada pernah orang yang mengalami masalah seberat Ayub. Dan apa yang terjadi? Respon Ayub membuktikan kualitas pengalaman hubungannya dengan Allah. Dari sini kita belajar bahwa ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan, kesetiaan mengikuti ibadah tidak menjamin saudara dan saya menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Karena dewasa di dalam Tuhan itu harus dialami dan dijalani dalam sebuah hubungan yang intim, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kegiatan agamawi bukan sebuah jaminan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dewasa, adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Tanpa sebuah keintiman, saudara dan saya tidak akan mengerti tentang Allah yang besar. Kita tidak akan mengerti sepenuhnya tentang rencana Allah. Dibutuhkan sebuah sikap yang memiliki rasa haus dan lapar. Dibutuhkan sebuah sikap yang betul-betul mau membangun hubungan Tuhan, bukan dialaskan dengan kegiatan agamawi, tapi sebuah cinta yang dalam, sebuah kasih yang dalam. Lewat apa? Lewat hubungan doa, lewat hubungan mesbah keluarga, lewat hubungan pengenalan yang benar akan Allah. Dan ternyata Tuhan mengizinkan masalah, mengizinkan ujian supaya kita menemukan sebuah pengalaman iman, supaya kita menemukan sebuah pengalaman dengan Tuhan yang begitu indah. Demikian juga Ayub. Ketika Ayub mengalami ujian ini, sampai pada detik terakhir akhirnya Ayub mengerti bahwa level iman dia, level pengenalan dia dengan Allah tidak sedalam dengan perbuatan jasmaninya, tidak sedalam dengan ketaatannya. Hal itu terbukti dengan perkataan Ayub di dalam ayat yang kelima dari pasal 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandangkan engkau. Jadi selama ini kita boleh belajar, kita boleh mengerti bahwa Ayub ternyata melakukan kegiatan agamawi hanya dari kata orang saja. Dia tahu tentang Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang besar. Dia tahu Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Hanya dari kata orang saja. Makanya kita perlu selidiki hidup kita. Kita melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu juru selamat. Apakah dari kata orang atau lewat pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kita mau belajar dari kisah Ayub. Jangan menjadikan pengetahuan kita sebagai kekuatan bahwa kita sudah mengenal Allah. Banyaknya pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana kita mengerti cara berkhotbah maupun cara melayani, atau bagaimanapun hebatnya talenta yang kita miliki, itu bukan sebuah jaminan kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Itu bukan jaminan bahwa saudara dan saya mengenal Allah dengan benar. Jadi sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kalau kita punya pengetahuan yang besar, pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita boleh mengerti banyak firman Tuhan. Tapi milikilah sebuah respon yang benar, bahwa ketika ujian datang, itu jadi momen saudara dan saya untuk mulai membangun pengenalan yang benar akan Allah. Bukan hanya sampai pada pikiran, tapi harus masuk ke dalam roh, jiwa saudara dan saya. Pengenalan akan Allah tidak dibangun lewat mindset kita, dengan pola pikir kita. Pengenalan akan Allah harus dibangun lewat pengalaman secara roh, secara jiwa, supaya kita mengerti siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dari Ayub kita belajar bahwa ujian harusnya membuat level kita naik, bukan membuat kita mundur. Jangan gentar ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan masalah. Jangan takut ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang berat. Jangan mulai menghujat Tuhan ketika kita menghadapi sebuah gunung masalah yang tinggi. Tapi mari melihat bahwa ujian, masalah yang kita alami, sebuah momen di mana saudara dan saya harus naik ke level yang lebih tinggi, yaitu momen di mana saudara dan saya mengenal Tuhan lebih intim, bukan dari pengetahuan, tapi dari pengalaman secara
langsung dengan Allah. Lewat pertolongan, lewat pernyataannya, membawa saudara dan saya keluar dari masalah yang kita hadapi. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita.